Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke-1777 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Di bawah perikop aturan perkemahan suku-suku Israel. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun dan memerintahkan untuk semua orang Israel untuk berkemah secara berkelompok sesuai dengan suku-suku mereka, sesuai dengan panji-panji mereka. Mereka harus mengelilingi kemah pertemuan. Firman Tuhan ini katakan agak jauh daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya melihat Tuhan sedang mengajarkan kepada bangsa Israel untuk berjaga-jaga. Kalau saudara melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini kan 11 suku ini mengelilingi kemah pertemuan. Saya melihat ini merupakan satu bentuk pertahanan, saudara. Supaya apa? Bangsa Israel saling berjaga-jaga. Saudara perhatikan, 11 suku mengelilingi kemah pertemuan. Saudara, saya melihat ini ada sesuatu pelajaran yang sangat berharga yang Tuhan mau ajarkan kepada umat Tuhan Israel dan tentunya kepada kita, gereja Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus dijaga? Yang pertama saya menangkap saudara, jaga iman. Amin. 11 suku harus berkemah mengelilingi kemah pertemuan. Amin. Itu artinya 11 suku Israel harus menjaga kekudusan yang ada di dalam kemah pertemuan. Yang saya artikan di sini iman. Amin. Kita percaya bahwa kemah pertemuan itu adalah jantungnya umat Tuhan Israel. Karena di dalam kemah pertemuan itu hadir Allah Israel, Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Dia ada di kemah pertemuan itu. Makanya tadi saya katakan, kemah pertemuan dalam konteks ini jantung umat Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus menjaga iman kita? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Karena iman kita seringkali jebol ketika kita silau dengan apa yang kita cari selama kita ada di dunia ini. Kita cari berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang diberkati, mereka mendapatkan kelimpahan berkat. Apa yang mereka cari, mereka miliki, mereka dapatkan, bahkan berlimpah-limpah. Biasanya
Di saat orang mengalami kelimpahan, iman orang itu mengalami degradasi, mengalami kemerosotan iman. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saudara belajar dari perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka ada di masa damai, iman mereka merosot. Iman mereka, saudara, merosot dan akhirnya umat Tuhan Israel terjatuh dalam dosa. Dan Tuhan membuang mereka kepada penjajah. Tuhan membuang mereka menjadi budak, saudara. Saudara, di dalam posisi mereka yang sedang terpuruk itu, mereka kemudian ingat kepada Tuhan. Mereka kemudian bertobat dan berseru kepada nama Tuhan. Karena Tuhan melihat umat Tuhan itu bertobat, Tuhan kirim penolong. Tuhan kirim nabi-nabinya untuk menolong umat Tuhan yang sedang terpuruk itu. Lagi saudara, setelah mereka dipulihkan, setelah mereka ada di dalam pemulihan itu, mereka kemudian menjadi dingin kembali, saudara. Dan terjadi kemerosotan iman. Mereka jatuh lagi. Di saat mereka jatuh, mereka ingat Tuhan berseru. Mereka bertobat, saudara, memanggil nama Tuhan. Tuhan kirim lagi penolong buat mereka. Coba saudara lihat. Grafik mereka jatuh bangun, jatuh bangun. Justru di saat mereka diberkati, justru di saat mereka kelimpahan dengan berkat-berkat, ada di masa-masa damai, justru iman mereka merosot. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita untuk menjaga iman kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saudara jangan berteman dengan orang-orang toksik, tapi bersahabatlah dengan orang-orang yang saling menjaga satu dengan yang lain. Terlebih lagi menjaga iman kita orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan Ibrani 10 ayat 25 yang berkata begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata ajakan di sana. Marilah kita saling menasihati. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita orang percaya saling menjaga satu dengan yang lain. Amin. Imannya saling jaga satu dengan yang lain. Ketika ada orang yang tidak beribadah, bahkan menjauhkan diri daripada ibadah, saudara yang dikasihi Tuhan harus saling menasihati, harus menjaga imannya supaya dia tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang seiman semakin hari semakin menjauh dari Tuhan, Tuhan mau kita menasihati mereka supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka tidak menjauh dari Tuhan, supaya mereka tidak malas beribadah. Itu tugas kita, untuk menjaga mereka dengan cara saling menasehati, saling tegur satu dengan yang lain. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat di mana posisi kemah pertemuan ada di tengah-tengah mereka. Artinya 11 suku Israel punya kewajiban untuk menjaga iman percaya kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya saling menjaga iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, jaga komunitas kita. Yang saya artikan, jaga lingkup keluarga kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat posisi orang Israel yang harus tinggal menurut suku mereka, panji-panji mereka, saya menangkap pesan bahwa mereka itu harus saling menjaga keluarga mereka. Amin. Jadi dari suku Ruben tidak boleh dia tinggal di suku Simeon dan seterusnya. Mereka harus tinggal sesuai dengan suku mereka, dengan keluarga mereka. Artinya apa saudara?
Mereka harus saling menjaga sebagai keluarga. Saudara, keluarga kita harus kita jaga. Karena keluarga adalah buah pelayanan awal kita. Saudara boleh hebat di luar sana, tapi kalau di dalam keluarga, di dalam rumah tangga hancur, saudara gagal. Dengar baik, saudara boleh hebat di luar, tapi kalau saudara tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga saudara tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saudara tidak lain hanya orang munafik yang seolah-olah peduli dengan orang lain tetapi tidak mempedulikan keadaan rumah tangga saudara yang sedang hancur. Benahi dulu rumah tangga saudara. Bagaimana saudara mau memberikan dampak positif kepada orang-orang di luar sana, sementara di dalam rumah tangga saudara, pasangan saudara, anak saudara tidak mengalami kebahagiaan. Dan saudara mau mengatakan kabar baik, kebahagiaan, sukacita kepada orang lain, itu hanya tipu-tipu orang munafik saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Layani dulu keluarga kita, saudara. Kalau keluarga kita dilayani dengan baik, dengan kasih Kristus, hidup kita pasti jadi berkat. Amin. Baru berdampak, saudara. Pelayanan kita berdampak karena orang melihat keluarga kita terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir mau mengawali pelayanan yang besar sementara di dalam keluarga saudara hancur-hancuran. Jangan, mulai dulu dari keluarga saudara, benahi keluarga saudara. Di saat saudara berhasil melayani dengan kasih keluarga saudara, pelayanan saudara, pasti Tuhan akan percayakan pelayanan-pelayanan yang lebih besar, lebih luas jangkauannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jaga keluarga kita. Amin. Saudara dan saya wajib. Kata harus itu selalu wajib, saudara. Tidak boleh tidak. Kita harus menjaga keluarga kita agar dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, dengar ini baik-baik. Di zaman ini, di zaman akhir ini, iblis memiliki agenda besar untuk menghancurkan rumah tangga Kristen. Pertanyaannya, kenapa rumah tangga Kristen yang diserang? Dengar baik, kenapa rumah tangga Kristen yang diserang iblis? Karena Tuhan pertama kali menciptakan manusia di Taman Eden itu adalah keluarga. Tuhan Yesus juga hadir, lahir di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus pertama kali melakukan mujizat di tengah-tengah keluarga. Dan saudara perhatikan, kita memanggil Allah pencipta langit dan bumi ini, kita menyebutnya apa? Bapa. Kita ini anak. Itu berarti ini bicara keluarga, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah alasan besar kenapa iblis mau menghancurkan keluarga Kristen di akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak menjaga keluarga kita, hancur. Apa yang kita kerjakan pelayanan itu gagal total. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga keluarga kita. Jaga keutuhan rumah tangga. Jaga hubungan suami istri. Jaga hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang harus kita jaga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, jaga urapan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita melihat umat Tuhan posisi mereka ada di luar, mengelilingi kemah pertemuan. Sekarang kita melihat yang menjaga di kemah pertemuan itu. Satu suku yang dipercaya Tuhan untuk menjaga areal suci, dalam konteks ini kemah pertemuan, adalah suku Lewi. Suku Lewi bertugas mengurus perlengkapan ibadah di area kemah pertemuan. Tidak boleh ada suku lain. Tidak boleh, walaupun mereka punya niat untuk membantu pekerjaan orang-orang suku Lewi di kemah pertemuan. Tapi dalam konteks firman Tuhan ini,
tidak boleh selain daripada suku Lewi. Karena suku Lewi itu yang menjaga kekudusan Tuhan. Kalau umat Tuhan di luar suku Lewi mau membantu pekerjaan di kemah pertemuan, orang itu pasti mati. Makanya orang suku-suku Lewi ini yang menjaga kekudusan kemah pertemuan. Coba sudah perhatikan pasal 1 ayat 48 sampai 53, ayat sebelum dari pasal 2 ini. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi, janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa suku Lewi memiliki peran yang sangat penting di tengah-tengah bangsa Israel. Amin. Karena mereka mendapat tugas khusus di area kemah suci, kemah pertemuan itu. Mereka harus menjaga urapan, menjaga hidup mereka agar tetap berkenan di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau mereka tidak benar hidupnya, itu akan berimbas kepada seluruh umat Tuhan Israel. Makanya para imam harus menjaga urapan, menjaga hidup mereka, supaya tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Dalam konteks saat ini, hamba-hamba Tuhan atau pendeta di zaman now ini harus hidup dalam kekudusan. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan mencemari hidupmu dengan dosa atau perbuatan-perbuatan yang mencemari hidupmu. Kalau sungai tercemar, itu tentunya akan berdampak buruk bagi lingkungannya. Demikian juga kalau ada hamba Tuhan yang hidup cemar, itu akan memberikan dampak buruk bagi pelayanannya. Makanya hamba-hamba Tuhan harus menjaga urapan dengan hidup sesuai dengan firman, hidup dalam kekudusan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, kemah pertemuan ada di tengah-tengah dan di sana orang-orang Lewi tinggal, sementara 11 suku Israel mengelilingi kemah pertemuan. Saya menangkap pesan begini, umat Tuhan juga harus menjaga hamba Tuhan. Amin. Harus mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan. Karena mereka ini yang menjaga saudara, supaya berkat Tuhan terus mengalir, supaya hukuman Tuhan itu tidak kena kepada umat Tuhan dan sebagainya. Itu tugas orang-orang Lewi, itu tugas hamba-hamba Tuhan. Saudara, jemaat dukung pelayanan hamba Tuhan saudara. Baik itu pendeta, gembala, saudara, dukung mereka. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar apa yang harus umat Tuhan jaga. Yang pertama, jaga iman. Yang kedua, saudara, jaga keluargamu. Yang ketiga, jaga urapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan, lawat semua pendengar, baik rumah tangga mereka dipulihkan, diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang,
kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap langkah kaki mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337 491360. Kami hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta perhatian Bapak Ibu sebentar. Gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang menggali dana, mencari dana untuk membeli dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan sudah sediakan buat kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, saudara juga bisa menabur ke nomor rekening Bank BCA di nomor rekening 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang menabur, Tuhan yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Saudara yang sudah menabur, harap menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di 081337491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.